Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Deswita Nur ADS, akrab disapa Deswita, dengan NIM 230901501053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Tapi sebelumnya, izinkanlah saya untuk share screen terlebih dahulu untuk menunjukkan tampilan jurnal umum. Nah, ini dia tampilan jurnal umum. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Jurnal umum adalah salah satu jenis buku akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan sebuah perusahaan atau organisasi dalam urutan kronologis. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam jurnal umum dengan menggunakan sistem double entry, yang berarti setiap transaksi akan mempengaruhi minimal 2 akun akuntansi, yaitu satu akun di debit dan akun lainnya akan dikredit dengan jumlah yang sama. Adapun tujuan utama dari jurnal umum adalah untuk menyediakan catatan lengkap dari semua transaksi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pencatatan lebih lanjut dalam buku besar. Selain itu, jurnal umum juga membantu dalam memastikan akurasi dan kelengkapan data keuangan, serta memudahkan proses audit. Di sini, saya akan menjelaskan atau saya akan menunjukkan apa saja kolom yang ada di dalam jurnal umum. Yang pertama, ada kolom tanggal. Yang kedua, ada kolom untuk nomor akun. Yang ketiga, ada kolom untuk nama akun. Yang keempat, ada kolom debit. Dan yang kelima, ada kolom kredit. Baik, di sini saya akan menunjukkan apa saja rumus yang digunakan di dalam jurnal umum. Yang pertama, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi, VLOOKUP ini atau vertical lookup adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dalam spreadsheet seperti Microsoft Excel. Rumus ini juga banyak digunakan. Adapun fungsi ini digunakan untuk mencari nilai dalam satu kolom dan mengembalikan nilai dari kolom yang sama atau berbeda dalam baris yang sama. Fungsi ini sangat membantu dalam menemukan informasi tertentu dalam tabel besar atau database dengan cepat dan efisien. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara pengimplementasian dari rumus tersebut. Pertama, setelah kita ketahui, setelah kita klik di sini VLOOKUP, di situ kita klik nomor akun yang ingin kita cari di sebelah sini. Setelah itu kita klik tanda koma, lalu kita ke neraca saldo awal, lalu kita blok semua data-data yang ada di neraca saldo awal. Setelah kita blok, kita kunci data-data tersebut dengan mengklik Fn dan F9. Oke. Setelah kita mengunci data-data tersebut, kita klik tanda koma, terus kita klik angka 2, koma, habis itu 0, setelah itu kita tutup kurung, itu kita klik enter. Nah, di sini kita coba untuk mencari nomor akun. Diketahui saya ingin mencari nomor akun dari contoh ya, utang dagang. Setelah kita ketahui utang dagang di sini nomor akunnya adalah 201. 201, maka kita klik di sini 201. Terus kita enter dan muncullah nama akunnya secara otomatis. Dan ini dapat membantu mengerjakan pekerjaan dengan secara cepat dan efisien. Rumus yang kedua yang kita gunakan dalam jurnal umum yaitu adalah sum. Di mana adapun fungsi sum adalah untuk menjumlahkan serangkaian angka atau nilai yang terdapat dalam sel atau range tertentu. Fungsi sum memudahkan juga pengguna dalam melakukan operasi penjumlahan tanpa perlu menjumlahkan setiap nilai secara manual, sehingga sangat efisien untuk menghitung total dari data yang banyak.
Baik, di sini saya akan memberikan contoh cara pengimplementasian dari rumus sum. Ini kita klik sama dengan sum. Habis itu kita ini buka kurung, kita blok semua angka dari atas hingga ke bawah. Ke bawah. Habis itu kita klik tanda enter. Maka muncullah angka tersebut. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada kolom yang di bagian kredit. Tuh, dengan sum, buka kurung, kita blok semua angka dari atas sampai ke bawah. Lalu kita klik tanda enter. Maka muncullah angka yang sama dari kolom akun debit dan kredit. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zahra Ramadhani dengan NIM 23090150039. Akan melanjutkan penjelasan mengenai siklus akuntansi dari penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar dan rumus-rumus apa saja yang digunakan pada Excel. Di sini ada laporan keuangan. Ada neraca saldo awal, ada jurnal umum yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dan di sini kita akan membuat buku besar dan rumus-rumus apa saja yang digunakan di dalamnya. Untuk lebih mempermudah, kita blok semua akun yang ada di dalam jurnal umum, lalu kita salin ke dalam buku besar. Di dalam buku besar itu terdapat 5 kolom. Yang pertama itu ada tanggal, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Untuk lebih mempermudah cara memisahkan setiap akun buku besar, kita blok bagian yang paling atas ini, tanggal, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Lalu kita ke sini, klik sort and filter. Lalu kita klik filter. Nah, di sini sudah muncul angka panas, sudah muncul panas seperti ini. Jadi, jika kita ingin mencari buku besar setiap akun, kita tinggal hilangkan dulu, lalu kita klik yang bagian yang ingin kita cari. 101, kita ingin mencari saldo kas. Di sini muncul seluruh akun kas yang ada di jurnal umum. Sebelum itu, kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo awal, apakah ada saldo kas. Di sini ada saldo kas sebesar 3 juta di neraca saldo awal. Jadi kita tambahkan dulu. Untuk menambahkan kolom bisa klik insert. Sini tanggal 1. Desember 2023. Saldo kas, mesin 1. Sini saldo kas. Di debit sebesar 3 juta. Lalu kita tambahkan kolom lagi di bawahnya. Kita menambahkan kolom total. Di sini kas total. Lalu kita totalkan seluruh saldo yang ada di debit dan kita totalkan seluruh saldo yang ada di kredit. Kita menggunakan rumus subtotal.
kita klik yang bagian sum untuk menjumlah. Kita klik rumus sum, lalu koma, kita blok dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Begitu juga dengan yang di sebelah. Kita menggunakan rumus subtotal, kita klik rumus sum, koma, lalu kita blok. Kita ubah dulu menjadi rupiah. Rupiah. Jadi totalnya masing-masing 5 juta di debit, 5.500.000 dan di kredit 2 juta. Untuk mencari buku besar akun lain, kita cukup hilangkan tanda centangnya, lalu kita cari nomor akun, misal 102. Di sini muncul akun bank, seluruh akun bank. Lalu kita lihat kembali di neraca saldo awal. Di sini terdapat saldo awal akun bank sebesar 5 juta di debit. Jadi kita tambahkan lagi. Sini 5 akun bank sebesar 5 juta. Nah, kita totalkan terlebih dahulu menggunakan rumus subtotal, lalu klik sum, koma, kita blok, enter. Baik, di sini saya sudah mengatur, saya sudah susun. Di sini saya sudah membagi masing-masing buku besarnya setiap akun, dan di sini sudah ada masing-masing total dari setiap akun, total debit dan kredit. Di sini saya memberi warna untuk menandakan pembatas setiap akun, mulai dari akun kas hingga akun beban akumulasi penyusunan peralatan. Lalu di sini ada grand total, yaitu ketemu total seluruh total dari setiap akun dengan rumus sama dengan kas total ditambah kas bank total tambah total dari piutang dagang. Kita jumlahkan seluruh total dari setiap akun. Total kita tambahkan lalu kita enter. Nah, begitupun dengan di bagian sisi kredit. Jika ini sudah balance, maka total dari seluruhnya itu berarti benar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Bellavista dan NIM 23090150043 akan melanjutkan penjelasan siklus akuntansi dari penjelasan pada video sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo, rumus-rumus yang digunakan pada Excel beserta contohnya. Di sini saya akan membagikan layar bagian neraca saldo. Nah, pada bagian ini adalah bentuk dari neraca saldo. Sebelum itu, kita perlu tahu bahwa neraca saldo adalah daftar yang menyajikan saldo debit dan kredit dari akun yang ada di buku besar. Neraca saldo merupakan tahapan penting dalam siklus akuntansi dan tidak boleh diabaikan. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Selanjutnya, pada akun yang pertama, ada akun kas. Ketika kita mengklik akun kas, maka muncul rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini adalah fungsi yang dibuat untuk mencari sesuatu di dalam rentang tabel berdasarkan barisnya. Nah, penggunaan VLOOKUP ini jika nilai perbandingan terletak di kolom sebelah kiri data yang ingin dicari. Contohnya, pada akun kas, kita coba kita tulis dulu rumusnya, lookup, lalu ada rumusnya, lookup buka kurung, lookup value, lalu table array, dan full index none. Yang pertama, kita klik nomor akunnya, maka muncul A6, lalu koma, lalu kita ke neraca saldo, dan memblok semua data, lalu koma, lalu tulis kedua, tutup kurung waktu itu, maka muncul akun kas. Yang kedua, misalkan kita ingin mencari akun bank, maka sama dengan VLOOKUP, lalu klik nomor akun, kita ke nomor saldo, lalu kita blok semua akun, lalu enter, koma, 2,0, kurung enter, maka muncul akun bank. Selanjutnya, untuk nominal dari buku besar, di sini menggunakan rumus sama dengan, kita hanya perlu menggunakan mengklik sama dengan, lalu mengklik data atau nominal yang ingin dipindahkan atau disalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Mardin Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Di mana kolom pertama berupa nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga neraca saldo debit kredit. Keempat laporan laba rugi, kelima neraca debit kredit. Pada neraca saldo debit yaitu kita mengambil pada neraca saldo E6 yaitu di sini E6 kita menyalinnya dari E6 dari neraca saldo, dan pada kredit kita juga menyalinnya dari neraca saldo F6 yaitu dari sini, dimana caranya yaitu
Nah, caranya itu pada saat tekan sama dengan, terus tandai yang mau disalin, terus tekan enter. Nah, cara di kredit juga sama. Nah, terus kita ke bawah. Nah, pada jumlah di sini kita menggunakan rumus sum. Di mana caranya yaitu kita tulis sum, klik 2 kali, terus naik, terus kita naikkan, kita blok dari atas sampai bawah, yaitu pada halaman 34, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Begitupun dengan sebelahnya, yaitu pada kredit, kita juga menjumlahkannya dengan rumus sum. Nah, selanjutnya kita menuju ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi debit, kita menggunakan rumus if left, di mana ketika rumus ini yaitu pada tabel 24, yaitu if left A24,1, yaitu yang ini lebih besar dari 4 C24, maka hasilnya adalah C24, yaitu C24 yaitu kosong. Ketika hasil A24,1 lebih besar atau sama dengan 4, maka hasilnya akan kosong. Nah, kita berlanjut ke sebelah. Neraca yaitu kita juga menggunakan rumus if left A7,1. Jika hasil A7,1 lebih kecil dari 3, maka hasilnya adalah C7, yaitu 3.500.000, sama. Nah, kita lanjut ke bawah. Kita menjumlahkannya di sini menggunakan rumus sum. Semuanya kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Dan di sini hasil akhirnya yaitu rugi, minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Tumanan, NIM 230901501054. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian laporan keuangan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan laporan keuangan yang terbagi atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama kita ke laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah digunakan untuk melacak kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan laba rugi terbagi dua, yaitu pendapatan dan juga beban. Pendapatan dan beban-beban. Pendapatan terdiri dari penjualan, pendapatan, dan harga pokok penjualan. Format ini kita dapat dari neraca lajur. Jadi caranya itu kita sama dengan
Kemudian kita cari penjualan. Kemudian enter. Nah, sudah berubah mendapatkan hasilnya di sini. Setelah itu kita akan jumlahkan semuanya dengan cara sum. Dapatkanlah laba kotor. Selanjutnya kita akan memasukkan beban-beban, beban pemasaran, beban operasional, beban gaji, beban perlengkapan, beban bunga bank, dan lain-lain. Ini juga kita dapat dari neraca lajur. Caranya sama dengan kita cari beban pemasaran. Di sini. Begitu juga sampai ke bawah. Kemudian kita jumlahkan lagi untuk mendapatkan total beban. Caranya sama. Didapatlah total beban. Kemudian kita kurangkan hasil dari pendapatan, yaitu laba kotor, dengan total beban. Caranya bisa langsung dengan kita blok. Kita kurangkan mendapatkan laba bersih minus 4.333.000. Kemudian kita masuk di laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan berubah selama periode waktu tertentu. Terdiri dari modal saham, laba ditahan, dividen, dan laba atau rugi komprehensif. Di sini saya sudah memasukkan dua modal pemegang saham, yaitu dari Tuan Ardi dan Nyonya Sinta. Kita dapat juga dari neraca lajur. Caranya sama. Kemudian sini modal pemilik Tuan Ardi. Begitu juga dengan modal Nyonya Sinta. Kemudian ikhtisar laba rugi kita dapat dari laba bersih di laporan laba rugi.
Kemudian kita jumlahkan semua ini. Caranya blok, kemudian didapatlah modal akhir 5.667.000. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki dan apa yang dipinjam perusahaan pada titik waktu tertentu. Laporan posisi keuangan terbagi atas aset dan liabilitas dan modal. Pada aset lancar terbagi lagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar di sini sudah ada kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan perlengkapan. Semuanya juga didapat dari neraca lajur. Caranya sama dengan yang tekan enter. Juga dengan bank. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan total aset lancar. Caranya blok. Kemudian didapatlah total aset lancar sejumlah 15.500.000. Kemudian aset tetap ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Didapat juga dari neraca lajur. Caranya dengan 10 juta. Itu juga dengan akumulasi penyusutan kendaraan juta per dinas, karena dia berada di kredit. Lalu kita jumlah lagi untuk mendapatkan total aset tetap. Blok, kemudian didapatlah total aset dengan menjumlahkan total aset lancar dan total aset tetap. Totalnya 24.500.000. Kemudian kita ke liabilitas dan modal. Terdiri dari utang dagang, utang gaji, utang beban, utang bunga bank, dan pendapatan terima di muka. Caranya sama. Utang gaji juga. Dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan lagi untuk mendapatkan total liabilitas. Dapatkan 8.833.000. Kemudian ke liabilitas jangka pendek terdiri dari hutang bank, itu 10 juta. Didapatlah total liabilitas jangka panjang dari hutang bank, yaitu 10 juta. Kemudian kita jumlah untuk mendapatkan total liabilitas.
Caranya sama dengan sum tambah dengan didapatlah 18.833. Terakhir kita masuk ke kualitas dari perubahan kualitas tadi didapat 2.667. Kemudian untuk mendapatkan total liabilitas dan ekuitas kita jumlahkan. Total liabilitas dengan total ekuitas. Hasilnya balance dengan total aset, yaitu 24.500. Demikian penyampaian laporan keuangan dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.